Dan mereka nggak akan mengganggu lagi. Karena diyakini mereka menyapa dengan cara menyentuh. Misteri, sejarah, mitologi, peristiwa horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Teman-teman, ini adalah konten ketujuh aku. Kalian simak sampai habis ya cerita ini. Ada sebuah cerita mistis yang dipercaya oleh masyarakat sekitar Gunung Lawu. Kisah ini sering dialami oleh para pendaki, bahkan masyarakat yang sedang mendaki atau menemani para pendaki. Ada sebuah pasar setan yang terdapat di Gunung Lawu. Pasar setan Gunung Lawu ini digambarkan berwujud tumpukan bebatuan. Di sekitarnya terdapat pohon-pohon yang kering. Suasana pasar setan itu seperti keramaian di pasar, teman-teman. Di pasar setan gaib itu telah diyakini melakukan transaksi secara gaib. Hal itu dirasakan masyarakat di sekitar Gunung Lawu dan juga para pendaki. Banyak banget mereka menceritakan hal mistis yang mereka alami. Saat para pendaki mendekati lokasi itu, terdengar dengan jelas suara keramaian, seakan-akan mereka itu berada di pasar. Terdengar jelas tawaran-tawaran barang dari orang-orang, seperti menawarkan barangnya, memanggil-manggil orang, bahkan suara itu pun terdengar jelas di atas kepala. Namun saat para pendaki ini penasaran dengan suara itu dan mendekati sumber suaranya, tapi wujudnya itu nggak ada. Mereka melihat kawasan sekitarnya itu sepi. Yang ada cuma hanya pohon-pohon kering. Mereka pun menyenteri lokasi tersebut. Yang ada itu cuma kabut. Posisi pasar setan ini diyakini berada di sekitar jalur pendakian Gunung Lawu. Dari Candi Ceto. Jalur pendakian ini cukup terkenal karena jalur ini cukup terjal gitu. Dan diyakini sangat sulit untuk dilalui. Cekungan-cekungan di sana sering membuat para pendaki ini bingung untuk melewati jalan mana gitu. Bahkan sering terjadi para pendaki ini tersesat. Diyakini juga jalur pasar setan ini merupakan sabana di jalur pendakian Candi Ceto. Di tempat itulah banyak banget dan sering kali para pendaki ini sering mendengar suara-suara rusuh, suara-suara keramaian seperti ada di pasar gitu. Suara-suara itu kebanyakan terdengar orang-orang menawarkan barang dagangannya. Dan hal itu terdengar seperti di pasar pada umumnya. Dinyatakan kalau para pendaki mendengar suara-suara itu, mereka harus melakukan transaksi secara gaib. Entah mereka melemparkan barang-barang mereka atau berupa uang sebagai tanda mereka membeli dagangan itu. Dan dinyatakan kalau mendengar suara-suara seperti bertanya atau suara-suara memanggil seseorang atau memanggil nama kalian dengan sebutan nama panjang dan juga nama panggilan, kalian harus mengangkat tangan kalian sebagai tanda menyapa mereka gitu. Ada juga orang-orang yang mengatakan kalau mendengar suara panggilan nama atau suara pertanyaan, bagi para pendaki yang mendengarnya, diwajibkan mereka harus menjawab seolah-olah mereka itu bertransaksi dengan orang gaib itu. Tapi wajah kalian itu jangan mengarahkan ke mereka gitu. Walaupun kalian tahu nggak ada siapa-siapa, jangan sampai wajah kalian itu mengarahkan ke mereka. Hanya mengeluarkan suara. Kalau menjawab pertanyaan mereka itu, seolah-olah hendak membeli barang dagangan mereka. Diyakini, mereka menjual barang-barang seperti tanah, batu, udara, daun, dan juga air. Dan kalau mendengar suara yang meneriaki nama kalian dengan nama lengkap atau nama panggilan berulang-ulang, kalian harus wajib menyapanya dengan mengangkat tangan sambil berjalan. Seakan-akan menyapa mereka gitu. Tapi jangan menoleh ke arah belakang, harus terus berjalan ke depan. Selain itu, kalau ada yang tiba-tiba memegang bagian area badan kalian seperti memegang tangan, memegang pipi, memegang leher, memegang rambut, bahkan memegang kaki, kalian harus menjawab. Kalian harus bilang, permisi, saya mau lewat, jangan diganggu ya, saya mohon izin, seperti itu. Dan mereka gak akan mengganggu lagi. Karena diyakini, mereka menyapa dengan cara menyentuh. Kalau kalian mengatakan hal seperti yang tadi, mereka akan membiarkan kalian jalan gitu. Selain itu, diingatkan kepada para pendaki, kalau saat melewati pasar setan itu,
Kalian harus banyak-banyak berdoa dan berniat. Pokoknya niatnya itu baik lah. Jangan sampai niat kalian itu jelek, karena kalau niat jelek, kalian akan mendapatkan hal-hal yang jelek pula. Kalau kalian berniat baik saat mendaki, kalian akan mendapatkan perjalanan yang sangat mulus tanpa ada hambatan. Bagaimana teman-teman menurut kalian tentang cerita ini? Jika kalian memiliki cerita tambahan, komen di bawah ya. Nah, teman-teman, sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah!